yaitu Rais Katib Am Dewan Mustasyar, yaitu Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin hafizahullahu taala. Kita ucapkan selamat datang kepada beliau di Pondok Pesantren Nurul Mujahidin Nahdlatul Watan Penimbung. Beliau ini adalah Katib Am. Katib Am ini sekretaris umum dari Dewan Mustasyar Nahdlatul Watan. Beliau niki jamas tamian lamun tiang plugo sami kerang setel radio ba'da asar bulan puasa. Beliau sering menyampaikan di RRI. Ya, mungkin pasti pelungguh kerang dengar nggih. Salah satu yang tiang dengar sekedar jadi ingatan, tiang juga termasuk mengikuti acara beliau, yaitu salah satu pertanyaan yang disampaikan kepada beliau di bulan puasa kemarin adalah arak seke jamaah beketuan Tuan Guru Nunasan berembe hukum dengan puasa tidak melek kelemak sampai maghrib punin ke dia ngase-ngase sekedar tuai sembahyang doang tidak malik. Masya Allah nongki. Nah, jamaah dimuliakan oleh Allah, jaring berembe hukum tidam sejelo bulan puasa. Beliau yang ditanya pada waktu nikah, tiang waktu nikah kebetulan sedang di mobil, coba setel, ternyata beliau menyampaikan. Nah, nikah model-model pengetuanan jamaah tiang pelugo sami berembe hukum tidam sejelo oleh bulan puasa sah atau ndek puasa. Ya, okay. Seharusnya nikah mula terketuanan sebelum bulan puasa. Ia mau tersuruh raja-raja ngaji nggih. Ngaji nggih. Ya, alhamdulillah nggih. Nah, jamaah Islam rahimakumullah, alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan pengajian kepada tiang pelugo sami. Tiang makin sekedar mukadimah saja. Nggih. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Jari yang terpenting dalam amal ibadah kita keseharian kita adalah niat. Innamal a'malu bin niat. Al-Maghfurullah Maulana Syekh Lai selalu menyampaikan satu ahlan wa sahlan niki juga alhamdulillah Umi Hajah Lale Alia Kutun Nafis MM hadir juga di tengah-tengah tiang pelugo sami. Beliau niki adalah ketua Ikatan Persatuan Guru Nahdlatul Watan. Beliau nggih, dan sekaligus beliau adalah anggota DPR provinsi. Nggih, alhamdulillah beliau sempat hadir di tengah-tengah tiang pelugo sami nggih. Jamaah dimuliakan oleh Allah nggih. Alhamdulillah barokah niki luwe Tuan Guru hadir jamaah namian ki. Niki Tuan Guru Yusuf Karpan. Nggih. Al-Maghfurullah Maulana Syekh Lai sering menyampaikan satu kaidah, yaitu al-umdatu 'alal qulub. Barometer jadi ukuran apapun juga itu adalah hati. Itu maksudnya adalah niat nggih. Innamal a'malu bin niat. Nah, tiang pelugo sami hadir di majelis-majelis yang seperti ini, dianjurkan niat kita diperbanyak. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan yustahabbu ta'didun niyat fil a'malis salihat. Dianjurkan memperbanyak niat dalam setiap mengerjakan amal soleh. Hadit sekembe tiang pelugo sami ya tican pahala marah keluik niat tenika. Nggih. Jarin luik niat.
maka setiap niat kita itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa niat tamplugu sami pergi ke masjid? Kalau niat kita hanya untuk sholat jamaah saja, maka nilai kita ke masjid hanya dapat pahala sholat jamaah. Lamun loe niat, maka kita akan diberi pahala oleh Allah sebanyak niat yang kita hadirkan dalam hati kita. Ia menal Imam An-Nawawi dalam kitab yang beliau tulis, ini kitab paling populer di seluruh dunia. Lungguh pasti kerang dengar kitab namanya Riyadhus Shalihin. Dalam kitab itu beliau membuat satu bab namanya Babus Tihdari An-Niyah. Bab menghadirkan niat sebelum kita melaksanakan apapun di dunia ini. Keajaibannya, kata ulama, bahwasanya dengan niat itu bisa jadi amal-amal biasa yang mubah dirubah dengan niat itu menjadi sebuah kebaikan, amal soleh yang diberi pahala dan mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, para ulama menulis kitab ya khusus tentang niat, kitabun niat doang bicara niki. Nah, satu di antaranya yang ingin tang sampaikan di majelis niki sekedar mengingatkan diri dan pelunggu sami, yaitu mun pelunggu sami hadir di majelis pengajian, baik pengajian di musola, di masjid, lebih-lebih pengajian marak niki. Niat kita yang pertama adalah imtithalu amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berniat jalani perintah Nabi. Ya kembe, karena sak perintah tamplugu sami menuntut ilmu. Sak perintah tamplugu sami hadir di majelis taklim. Siapa? Baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makin tamplugu sami niki satu yang istimewa di antaranya adalah tamplugu sami sedang taat pada Nabi. Inilah yang membahagiakan Nabi. Apa yang menjadikan Nabi bahagia? Kehadiran tamplugu sami. Wikankah atau tahukah Nabi tamplugu sami hadir? Tahu. Satu persatu kita diketahui oleh Nabi. Bilang anak wikan Nabi jamaah namian. Langan wikan Nabi. Nabi tahu tamplugu sami hadir, malaikat yang menyampaikannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, umatmu namanya fulan bin fulan, dengan nama orang tua kita disebut di hadapan Nabi. Makin kenyakan kumpul di pengajian, kenyakan kumpul bersolawat. Inilah yang membahagiakan Nabi. Masya Allah, jadi tamplugu sami hadir di majelis taklim. Tujuan kita menjalankan perintah Nabi dan sekaligus membahagiakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarin sampunan tak berpikir Nabi ndek tahu tamplugu sami. Nabi tahu gerakan kita semuanya tanpa kecuali. Wikan. Ya, sahabat layak berbahasa, ya Rasulullah, bagaimana kau tahu kami? Kau sudah meninggal. Nabi bahasa Nabi tidak ada satu waktu umatku bersolawat baca salam kecuali Allah pasti memberikan roh lagi kepadaku, pasti hidup. Dan malaikat akan selalu menyampaikan nama-nama kalian kepadaku, sehingga kalian ketika berbuat baik, hamidullah, aku bersyukur dan bahagia. Tapi ketika kalian berbuat jelek, berbuat tidak baik, istaghfartu lakumullah, aku istighfarkan kalian pada Allah. Jamaah nama rahimakumullah, itulah keistimewaan tamplugu sami hadir di majelis pengajian. Kemudian yang kedua, niat tamplugu sami Nabi. Niat kita adalah untuk mendapatkan ampunan Allah. Jarin marak makin niki, malaikat-malaikat banyak yang hadir, cuma dia seriuan. Nah, malaikat-malaikat itu yang kembe jauhan rahmat, jauhan tabarakah, mengaminkan doa kita, dan mendoakan kita agar diampuni oleh Allah. Nah, begitu pengajian selesai, Nabi bahasan malaikat, kumu maghfuran lakum,
hendaklah kalian bangun dalam keadaan kalian sudah diampuni oleh Allah. Tampuni itu. Nggih. Doa kita diaminkan oleh malaikat. Oleh karena itu kepada seluruh jamaah, nggih. Jamaah laki, jamaah bini, kemudian juga niki adik-adik yang masih belajar nggih, baik MTS, MA, SMP, SMA, kepada seluruh jamaah. Sampunan ya ara li antara pelungguh sami meninggalkan majlis niki sebelum selesai berdoa. Nggih. Pokok berembe pun ruan kegupuh jamas namian nggih. Ndot riki julu. Ndak man sogo lek majlis niki lamun dek man selesai doa nggih. Karena ini terkadang separuh dek man berdoa wah karun kerap diri nggih. Ndak ibu-ibu nih dengan ibu-ibu nih. Nggih. Jadi lamun tengah ngaji nih ke rapi kanggo udah bampet-tampet lagu dendek ngerayak lalu nggih. Pada selalu rua ngerayak-ngerayak nih ke nggih. Ngerayak nih keluar arti dengan ngerayak nih ke nggih. Jadi kepada seluruh jamaah baik laki maupun bini ndak bilin majelis niki lamun dek man selesai doa. Karena doa itu stempel keberkahan. Nggih, sehingga menurut orang-orang soleh nggih jarin doa niki ia kan jauh amal soleh kita untuk sampai pada Allah. Nabi mengatakan doa itu kepalanya ibadah, otak ibadah niki doa nggih. Nah, lebih-lebih yang hadir makin niki adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan. Beliau adalah salah satu di antara cucu Al-Maghfurlah Maulana Syekh yang diberikan mandat oleh beliau untuk memegang Nahdlatul Watan niki. Beliaulah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin As-Tsani. Beliau diberi nama As-Tsani yang kedua oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh sendiri. Jadi beliau akan hadir. Bareh napi yang beliau sampaikan kita simak, kita dengar dengan baik. Dan alhamdulillah di setiap majelis jamas namian beliau nggih kayun musafahah ziarah silaturahim kanca pelugo sami nggih. Jadi beliau kayun alhamdulillah bersalam nggih dengan pelugo sami. Oleh karena itu nanti sambil doa silahkan pelugo sami ziarah pada beliau nggih. Nah, jadi kedua kita hadir di majelis taklim agar kita mendapatkan ampunan Allah. Kita hadir di majelis taklim niat agar mendapatkan pahala besar. Paling pelik pahala tiniki jamas tamian hadir di majelis taklim. Yang keempat niat kita ku anfusakum wa ahlikum naro, kita jaga diri dan keluarga kita dari siksa api neraka. Dek tini selamat, dek tini aman dimanapun kita hidup kecuali dengan ilmu agama. Ku anfusakum ahlikum naro, kata ulama bittafaqquh fid din. Hanya dengan memahami agama baru kita dan keluarga kita selamat dari siksa api neraka. Nggih. Jamaah tam rahimakumullah. Ndaan sampai mara sebagian jamaah samandi janabah, mandi belik, mandi junub. Nggih, diminta ketuaan si pengulu si KUA. Napi unim mandi junub. Nawaitu sawma godin nunin nggih. Nah, ya wahruan niki al jahlu biddin yang menjadikan orang itu tidak selamat. Satu, bodoh dalam agama. Yang kedua, iman lemah. Yang ketiga, tulul amal, lu lalu kemelek le dunia niki. Keempat, lupa akhirat. Nggih. Nah, di mana kita ingat itu semua niki di majelis pengajian. Alhamdulillah makin loe tuan guru niki. Ya ican tak perlu saya pengajian makin kita simak dengan sungguh-sungguh dan kita berniat untuk mengamalkannya. Oke, siap dengan ngaji ngone-ngone niki? Pira jam kira-kira? Ya, oke. Ia murtebeng sanggu si panitia niki ad betah ngaji kena niki, oke? Ya, oke, ya kena niki. Pokat betah-betah makin ngaji niki. Jamaah dimuliakan oleh Allah, adik sebelah pahala. Kedung niki pengajian satu kali dalam sekian tahun niki, pengurus besar yang hadir nggih. Lamun pelungguh ngundang masjid paling seke
datang hadir tuan guru dua niko pun gupuh-gupuh napi lagi tuan guru kandar oh dek mandu duduk wah pamit ni ya nongki la ilaha illallah nongki lagu makin nika alhamdulillah loe hadir niki barokah niki ini barokah didikan guru besar kita al-maghfurullah Bapak Maulana Semari iktinamul barokat nggih tinamul auqat tekadu waktu sak barokah niki untuk mendapatkan keberkahan sebanyak-banyaknya yang insyaallah akan mengalir untuk anak-anak kita seterusnya nggih amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kepada seluruh jamaah, mari kita ikuti pengajian dengan khidmat, dengan khusyuk dan